Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu lahu wa sunnatu ila yaumil qiyamah wa ba'du. Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu laula nuzila alaihi ayatun min rabbih qul innallaha qadirun ala an yunazzila ayatan walakin aktsarahum la ya'lamun. Puja-puji syukur marilah kita haturkan kepada hadirat Allah. Salawat salam marilah kita curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, termasuk kita semua selaku umatnya, semoga mendapat syafaatnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kepada pembahasan surah Al-An'am ayat berapa? 37, yaitu tafsir jalannya sudah, lalu kita membahas tentang tafsir Ibnu Katsir. Qala Allah Ta'ala wa qalu laula nuzila alaihi ayatun min rabbih qul innallaha qadirun ala an yunazzila ayatan walakin aktsarhum la ya'lamun. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman mukhbiran 'anil musyrikin, memberikan kabar tentang sikap musyrikin, annahum kanu yaqulun, bahwa mereka terbukti berkata kepada baginda Rasul, menanyakan kepada baginda Rasul, laula nuzila alaihi ayatun min rabbih, kenapa tidak diturunkan kepada Nabi suatu ayat mir rabbih, dari Tuhannya. Ay kharikin, ayat di sini adalah kharikun. Laula nuzila alaihi ayatun mir rabbih ay kharikun, kejadian di luar kebiasaan. Jadi musyrikin waktu itu menanyakan dan meminta, kenapa tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad itu, kalau benar dia Nabi dan Rasul, tidak diturunkan ayat. Ayat di sini adalah kharikun, kejadian luar biasa yang dinamakan mukjizat. Kejadian di luar kebiasaan yang dinamakan mukjizat, itu namanya kharikun lil adat, kejadian yang di luar kebiasaan. Kenapa tidak diturunkan kepada Nabi, kata orang musyrik? Kenapa tidak diturunkan kepada Muhammad ayat-ayat mukjizat sebagaimana telah diturunkan kepada Nabi dan Rasul terdahulu? Itu maksud daripada ayat ini. Ay kharikun ala muqtadi ma kanu yuridun, sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh mereka. Di antaranya wa mimma yata'annatun, di antara permintaan mereka, kakalihim, seperti kata mereka, lan nu'mina lak hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Wahai Muhammad, kami tidak beriman kepadamu hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a, sehingga memancar untuk kami mata air. Al-ayah. Maka Allah menjawab, qul innallaha qadirun ala ayyunazzila ayatan walakin aktsarahum la ya'lamun. Wahai Muhammad, wahai Rasul, katakanlah kepada mereka, innallaha qadirun ala ayyunazzila ayatan, sesungguhnya Allah kuasa menurunkan ayat atau mukjizat tersebut. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya. Ai huwa ta'ala
Allah Ta'ala itu qadirun, dia maha kuasa ala dzalik, untuk menurunkan daripada ayat atau mukjizat tersebut. Walakin hikmatuhu ta'ala taqtadi takhir dzalik, tetapi ada hikmah, ada kebijaksanaan dari Allah sehingga Allah mengakhirkan daripada ayat tersebut. Allah menunda daripada permintaan mereka. Mereka meminta kepada baginda Nabi untuk dikeluarkannya mata air, tetapi Allah selalu menundanya. Itu ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Li'annahu law anzala wifqa ma talabu summa lam yu'minu la'ajalahum bil 'uqubah. Karena kalau seandainya Allah menurunkan sesuai dengan mereka, dengan apa yang mereka minta, summa lam yu'minu, lalu mereka tidak beriman, la'ajalahum bil 'uqubah, tentunya akan segeranya datang azab siksaan dari Allah. Itu adalah hikmahnya. Jadi hikmahnya Allah selalu menunda terhadap permintaan musyrikin kafirin orang Mekah waktu itu untuk supaya Nabi diturunkan kepada Nabi mukjizat, tetapi permintaan mereka tidak selalu langsung oleh Allah. Mukjizat tidak selalu datang untuk mereka, tidak selalu langsung. Hikmahnya, kalau seandainya datang mukjizat tersebut lalu mereka tidak beriman, maka akan datang segera azab dari Allah, sebagaimana siksa-siksa azab-azab telah datang kepada umat-umat terdahulu. Ketika kaum Samud, kaum Nabi Saleh meminta kepada Nabi Saleh untuk supaya Nabi Saleh mengeluarkan unta dari batu, lalu datanglah unta sebagaimana permintaan daripada kaum Samud. Lalu mereka berbuat zalim. Kata Nabi Saleh, wahai kaumku, kalian semua jangan menyembelih unta ini. Lalu disembelih, akhirnya datang azab dari Allah. Li'annahu law anzala wifqa ma talabu tsumma lam yu'minu la'ajalahum bil 'uqubah kama fa'ila bil umami sabiqah. Kalau seandainya Allah menurunkan ayat mukjizat kepada Rasul sebagaimana permintaan mereka, lalu mereka tidak beriman, maka akan segera datang siksaan dari Allah kama fa'ila bil umami sabiqah, seperti yang telah dilakukan kepada umat-umat terdahulu. Kama qala ta'ala, seperti Allah telah berfirman, wa ma mana'ana, tidak ada satu apapun seorang pun yang dapat menghalangiku an nursila bil ayat, aku menurunkan ayat-ayat mukjizat, tidak ada. Illa in kadzdzaba bil awwalun, kecuali umat-umat yang terdahulu sudah mendustakannya. Wa ataina samudan naqah, di antaranya kami mendatangkan dan memberikan kepada kaum Samud, yaitu kaum Nabi Saleh, an-naqah, kepada unta, mubsiratan, unta tersebut terlihat keluar daripada batu. Fadzalamu biha, tetapi mereka berbuat zalim, menganiaya unta tersebut. Unta tersebut disembelih oleh mereka, sementara itu tidak boleh. Apa akhirnya? Datanglah azab dari Allah. Dalam ujung ayat, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, kami tidak menurunkan ayat-ayat mukjizat kepada Nabi illa takhwifa, kecuali datangnya peringatan, ketakutan untuk mereka. Jadi hikmah daripada kufar Mekah, musyrikin Mekah meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk diturunkannya azab, lalu tidak langsung, lalu permintaan mereka tidak langsung oleh Allah dibuktikan.
Allah memberikan mujizat kepada Nabi sebagaimana permintaan mereka. Padahal Al-Quran itu mujizat, tetapi mereka meminta kejadian yang aneh-aneh di luar kebiasaan yang dinamakan khawarikunil adat. Hikmahnya adalah kalau seandainya permintaan mereka oleh Allah langsung, lalu dia tidak beriman, maka tidak akan lama lagi siksaan akan datang untuk mereka. Hikmahnya keselamatan untuk mereka. Sampai sekarang hadirin, dahulu umat-umat terdahulu kalau ingkar kepada Nabi, kalau kufur kepada Nabi, maka langsung datangnya azab. Tetapi umat baginda Rasul, umat akhir zaman, mereka ingkar, mereka kufur, tidak langsung diberi azab. Karena apa di sini? Karena kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul seorang makhluk yang mulia lagi, lagi agung. Kemuliaan akhlak baginda Rasul ketika umatnya membangkang, tidak mendoakan kepada kehancuran. Lihat Nabi Nuh alaihissalam, dia diberi umur yang panjang. Ketika umatnya tidak beriman, dia berdoa, ya Allah, hancurkanlah umatku, jangan disisakan satu orang pun orang kafir, hancurkan semuanya. Baginda Rasul ketika dia disakiti, baginda kanjeng Nabi Muhammad ketika disakiti di Taif, malaikat Jibril sudah menawarkan untuk menghancurkan kaumnya. Baginda Rasul mendoakan untuk dihancurkan? Tidak. Ya Jibril, jangan kamu menghancurkan mereka. Aku mengharapkan, inni arju ayyakhruja min aslabihim dzurriyyatan thayyibah. Walaupun mereka kufur, orang tua mereka kufur ingkar, aku mengharapkan anak keturunannya soleh, anak keturunannya baik-baik akhlaknya. Orang tuanya mungkin kafir, mungkin musyrik, mungkin tidak beriman, tetapi semoga anak-anaknya beriman. Itu berkat kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, dilanjut, dan Allah berfirman, inna syanu nazzil alaihim minas sama'i ayatan fadhallat a'naquhum laha khadi'in. Dan Allah berfirman, inna syanu nazzil alaihim minas sama'i ayatan, kalau kami berkehendak, kami akan menurunkan ayat. Apa itu ayat? Mujizat. Dari mana diturunkan mujizat? Minas sama. Kalau kami berkehendak, kami akan menurunkan ayat. Apa ayat itu? Mujizat dari langit. Fadhallat a'naquhum. Mujizat dari langit diturunkan oleh kami. Lalu fadhallat a'naquhum, maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk, laha khadi'in, tunduk kepada mereka. Nah gitu penjelasan daripada tafsir surah apa? Surah Al-An'am ayat berapa? Ayat 37. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.